إلى حضرة المصطفى سيدنا وحبيبنا وشفيعنا قرة أعيننا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أزواجه وذريته والبيت الكرام شيخ الليل لهم البادرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله من جميع ملائكة الرحيم ومن جميع ملائكة الرحيم بسم الله ولم يرسل من جميع محمد رسول الله جميع والولي وشهد الصديقين والتابعين 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 بإحسان إلى الدين رسول الله رسول الشرف الرجال والأبواب حسن أزواجه وذريته وعباده وولده ومحبه ومعتقده ورسله وذرعه وإلينا وجمعين شيخ إلينا ولهم البارحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. نسأل الجميع أساتذتنا جميعا من شيخنا جميع وسيدنا وسيدنا أحباب الأشهاد بن حسن بن طالب محمد بن هاشم بن الله واسم حضرة الشربيز والمقياتي من الجهر بإسلام القدس واسم حضرة الشيخ والمقياتي أرواح القدس على شربيز من الكرافة جبجة والمقياتي مقدس والمقياتي وإدريس على حضرة القسمة بن بسط البديع berbeda diri asmi hadrat salam yaji musta'in rabbi hadrat salam yaji rabbi dalil badal jiwan bismillah hadrat rasul mazi wa rasul hadrat salam yaji dalali tabir jambang bismillah hadrat rabbi yaji jamal ahmad hadrat salam yaji abdul jalal bismillah hadrat bismillah jambang syekh hadrat rabbi yaji hadrat salam hadrat salam hadrat yaji asal ya syaki basal salam yaji bismillah syaki tadbir Surabaya bismillah hadrat rabbi yaji surah al-rudin syekh ilaina wa lahul fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أسمعنا من جميع القبور المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات بخصوص تستايا warga testaya kami testaya nasional lalu testaya nasional kami di tahun yang baca kita sabit atau itu kita Allah SWT berterang nama saya di pun aku
dan akan diganti pada tanggal 16 itu ganti buku yang baru. Untuk itu kita dianjurkan untuk berbuat atau amal yang terbaik, bahkan pada 15 Syaban itu kita jaga sebisa mungkin jangan sampai kita berbuat maksiat, justru ibadah dibanyaki. Kenapa? Agar akhir dari halaman-halaman buku kita itu penuh dengan catatan kebaikan, penuh dengan catatan kebaikan. Dan itu biasanya ada kita sebagai ahlul kasab, ahlul hijab atau yang disebut orang syariat, itu biasanya itu baca Yasin 3 kali. Sebenarnya sih tidak cukup, kalau hanya 3 kali itu hanya berapa, paling 1 jam, kalau lewat 1 jam. Sedangkan ya dianjurkan itu sehari semalam dari maghrib tanggal 14 itu atau hari Jumat mungkin ya, insyaallah. Berarti ini cek tanggal juga. Kemudian sampai maghrib hari Sabtu. Maghrib hari Sabtu ya. Maghrib hari Sabtu sampai maghrib hari Minggu itu tanggal 15 ya. Karena malam Minggu lagi aku minum baik itu. Dan pada ayat nafsu pasaran ini. Dan itu sehari semalam itu kita upayakan ya, sebisa mungkin untuk kita jangan sampai ada dosa-dosa besar atau maksiat itu. Kita penuhi dengan amal-amal baik pada hari itu agar di akhir buku kita pada tahun ini itu penuh dengan catatan kebaikan. Kalau penuh dengan catatan kebaikan pada akhir buku, insya Allah di halaman pertama itu walaupun ada dosa-dosa kita itu insya Allah mudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ya apalah yang bisa kita lakukan untuk satu hari itu, minimal itu hati kita jangan sampai lengah dengan kalimat Allah, hati itu saja. Nah, kalau bisa satu hari semalam ini terus kita berzikir kepada Allah Ta'ala. Kalau untuk ibadah-ibadah lainnya kesulitan, misalnya terikat dinas, terikat pekerjaan dan lain sebagainya, itu kita gak bisa beribadah dengan baik, maka kita kerja itu juga kita niati dengan ibadah kepada Allah, dan hati kita selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau kalau kita punya kelebihan rezeki, ya kita sedekah ke orang yang membutuhkan, ke orang miskin atau ke anak yatim atau ke siapa saja. Itu pada tanggal 15 Syaban ini. Kadang-kadang karena kita itu hanya percaya tanggalan. Kalau saya itu ngecek bulan, kalau kelihatan bulan. Bulan itu tanggal 15 itu terbitnya pas maghrib dan bulannya 100%. Bulannya 100%. Kalau bulan itu terbitnya kira-kira ya setengah atau 15 menit sebelum maghrib, berarti masih tanggal 14. Tapi kalau bulan itu waktu isya, masuk waktu isya atau sedikit kurang waktu isya atau baru terbit, itu tanggal 16 dan bulannya sudah agak sempurna. Jadi tanggal 15 Syaban itu kita cek bulan pas maghrib itu muncul ada maghrib itu sudah kelihatan putih bulan itu, sudah kelihatan ada maghrib itu di ufuk timur, itu tanggal 15. Jadi jarang kita yang ngecek bulan, itu jarang. Hanya percaya tanggalan gitu aja. Gampang kalau tanggal 15, yang sulit itu tanggal 1. Nah itu kan tanggal 1 itu karena nggak bisa kebanyakan itu nggak bisa dilihat dengan mata telanjang. Kalau pertama cuaca kurang baik, dan keduanya di alam yang dataran rendah kayak gini. Pada dataran tinggi seperti di Gresik itu bisa, asal cuaca baik bisa dilihat dengan mata telanjang atau menggunakan alat. Nah, alat kalau saya dulu sukanya itu pakai kain yang jarang, kayak kain biru itu ya, atau kain saringan tahu itu. Dilihat mata kelihatan, tapi
bikin tanggalan sendiri kita. Yang bikin tanggalan sendiri. Jadi itu 15 Sa'ban ya, 15 Sa'ban. Monggo nanti dicek. Apalagi kalau di tepi laut rumahnya itu kelihatan jelas. Atau rumahnya dengan tingkat 2, tingkat 3 itu lumayan mendukung dewi. Nanti ya, maghrib itu dilihat, kelihatan nanti itu bulannya. Ya, maghrib itu sudah kelihatan, sudah muncul. Maghrib itu masih rendah, masih di ufuk timur munculnya, dan bulan persis bulannya itu bunder ser cara orang Jawa ya. Bunder ser itu sempurna bulannya. Kalau tanggal 14 ada tepos sedikit di atasnya, di atas ada tepos sedikit. Kalau tanggal 16 ada tepos sedikit di bawah, bagian bawah kelihatan. Jadi bundernya tidak sempurna. Jadi itu pedoman untuk lihat tanggal 15. Jadi insya Allah ya kita umumnya saja apa yang dibuat. Kalau dialami biasanya apa? Yasin dia. Ya termawon umumnya saja daripada kita nggak ada kegiatan. Nah, namun samping itu kita imbui lah, imbui sendiri. Walaupun di rumah ya tetap berzikir dengan istighfar. Jadi hati kita jangan sampai lengah pada Allah SWT. Para ibu sedaya, kita melanjutkan bab kemarin. Bismillahirrahmanirrahim. Allah kawahiyatun nikmati lil muslimi wastisqaluha idalam yakrahu au amila bimutadawu wal mannu bisyadaqati fayaqulu sahabat wal mannu lan mundak bisyadaqati lawan oleh sedekah ayat betulan batalaken apa mundak-mundak sawabaha ing ganjaran sedekah oleh serorulan netepaken ala dambi ing atase dosa wasuki lan Allah apa doni penyangkani billahi ing Allah tapi ibadillahi lan lawan kira-kira kaulane Allah makan dibu dan kaulahaken bil qadari lawan qadar kalau bulan bunga-bunga bil maksiati lawan lelaku maksiat minggu yukan saking
utang dikai kan beras utang beras dikai beras 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 jadi wong gak duwe itu kebutuhannya itu kadang sing gak bisa penuhi kadang gak bayar sekolah anak itu utang jenengan utang bangsa besok kelak anak yang sukses nih jadi wong cukup itu terus lali kali jenengan. Nah ini hati-hati ujian yang jenengan sedekah lali kali jenengan. Bahkan dua mobil barang liwat pun noleh pun gak. Nah cari apa katakan kacang lupa kulit kan itu kacang lupa kulit. Lain ini jenengan mau mangkal. Ayo itu biar nyopo DP tak beras itu tak kayak tapi tak kayak saya itu sogai mainnya lah ini hati-hati itu namanya undat ungkit itu percuma jenengan sedekah jenengan itu musprok ganjarannya hilang. Terus ini kalau kita itu bersedekah itu kita itu tidak punya hak untuk mendapatkan ucapan terima kasih, tidak ada punya hak. Kebanyakan kan gitu. Terus itu terima kasih enggak ada. Nah, itu enggak ada kita itu hak untuk mendapat ucapan terima kasih itu tidak ada hak. Yang berhak yang ditolong itu ucapan terima kasih. Jadi kita itu campur ngantos ucapan terima kasih kalau kita itu membantu seorang. Kalau kita mengharapkan ucapan terima kasih, ya oleh mau terima kasih itu tok. Ganjaran yang buat angsal. Nah, itu ya. Ini terselip di rata-rata hati manusia itu mengharap terima kasih. Nah, emang mengucapkan terima kasih kan lega gitu ya. Mari ngekei terima kasih manusia itu lega dengan hati. Dan oleh yang lega hati itu tok. Lainnya kita tuh berkorona Allah, ikhlas dengan Allah. Terus gak ngarep pokok, bahkan terima kasih itu gak terharap. Itu hakmu terima kasih, kalau kata terima kasih kata aku hakmu, hak aku ikhlas dengan Allah. Nah ini jadi titik dibenahi. Betul kerasa kan itu, betul kerasa. Itu salah itu betul kerasa. Karena apa? Kalau orang sejelentren nonton jelentren. Sampai nonton itu yang ikhlas itu, wis gak ngarep-ngarep. Apa mana sembole, terima kasih kan. Dan kadang-kadang itu enten sih arep sembole, semerpa sembole jenengan. Apa itu? Imbalan atau balas budi ini cara balas budi. Terima kasih, terima kasih. Nah itu haknya yang mendapat ya. Haknya yang kita sedekah, haknya yang kita mendapat rezeki. Sudah terima dari kita atau terima dari Allah, kasih ke orang lain sebagian. Itu filosofinya terima kasih ya. Terima rezeki dari Allah ya kita bagi sebagian ke orang lain, kita kasih kepada orang lain. Itu filosofinya terima kasih. Nah, itu jadi itu berapa. Dari sini banyak kita itu terjebak pada hal-hal seperti ini, kita tidak sadar yang itu salah. Ibu atas. Kadang-kadang itu mangkal banyak ngomong ini, kita buat sadar kita buat sama apa? Mangkal, buat tahun, mau asuk banget. Jadi kita namanya ikhlas dulu, wis lah, wis gak usah apa, pokok lihatnya Allah gak usah apa. Ini dia kan iso ngono niku wis Allah. Mboten dangu Allah itu balas saestu. Jangan gak terima kasih nang manungsa niku. Mboten dangu. Jangan amal apa sedekah, mana bantu wong susah. Wis mboten dangu. Itu balas nang dunya niku kan nang akhirat. Itu balas Gusti Allah. Oh jangan praktek dulu saya. Praktek. Terus benar terima kasih. Nah, ini termasuk juga undat-undat. Undat itu malah berat ya. Berat justru ngilang ganjaran sedekah tadi. Wayat dulu sawabah. Jadi mana bisa takut? Wasi undat dan sedekah itu wayat betul sawabah bakal hangus hilang ganjarannya. Nah,
meneh. Nah, wis kelangan duwe kesodako ganjarane gak oleh dosa oleh bilang dosa. Ini istoru apa yang Bisa coba kayak jadi kita ngelatih hati pas nyobos itu halus abot pas segampang yang kita bicarakan kita katakan. Makanya nama itu tuh para guru kita, para yai kita itu mungkin tunda sotako ya benar mirna ya kita benar kita ngerti ilmu ini kan ini. Ayo nasi ngarep mus atau sudah sotako apa mus ngarep terima kasih tau ngomong saat ini kalau kami yang mau tahu terima kasih orang benar kalau yang sepuluh sering nggak ada yang terima. Dan itu kita tiru tadi. Jadi pada bapak bertanya, tadi kau mulai menonton untuk nopo cara ini, bahwa di rumah setunggal lima dia seperti nyantol ya, satu saja, jauh sampai undat sodako, jauh sampai ngarep ucapan terima kasih, lalu merusak sodako kita, habis merusak amal kita merusak dosa bisa, itu ya. Monggo kalau ada pertanyaan. Ada Bu? Pertanyaan? Nggih, monggo. Surat apa? Oh, surat Al-Kahfi. Itu 10 ayat terakhir. Kalau mau dihafalkan ya, 10 ayat terakhir. 10 ayat saja. Yang terakhir. Ya, ini 10 ayat yang terakhir. Ya kalau ayat 1 sampai 10 belum pernah jumpa sih saya. Kalau 10 ayat terakhir itu banyak keterangannya. Atau kalau dibaca saja dari awal. Kalau dihafalkan 10 ayat terakhir. Kalau dihafalkan. Nanti dibaca saja setiap malam Jumat itu sudah bagus ya, malam Jumat. Kalau kita mau jarak kubur, sebaiknya apa dibaca saja? Gini we, kalau untuk wanita itu ziarah kubur itu tidak ada keutamaannya. Jadi gini, ibaratnya itu kalau wanita ziarah kubur ya, bukan dilarang, tidak dilarang. Cuman kalau tidak bisa menjaga kondisi misalnya pakaian ya, itu macak gak oleh loh. Macak itu biasa. Mana pakai celana ketat, ya. Kaos singlet ketat lagi, nang kuburan gak pakai jilbab lagi, bengesnya menor lagi. Nah itu ibaratnya itu jenengan itu apa gitu? Cara wong dagang rugi. Jenengan tuh kulak, misalnya kulak 100.000, jangan dol 10.000. Itu sifatnya wong wedok ziarah kubur. Napa dosane luwih gedhe timbang ganjarane ngoten lho. Tekor. Napa dosane nimbulkan fitnah niku. Ya, nek wong lanang pakaian ketat itu mboten nimbulkan fitnah, Bu. Apa maneh wong lanang bengesan wis gak fitnah blas. Oh, nang menor tahu kan fitnah, tapi wong wedok di celana ketat, kaos ketat, wis glowing pisan. Wah, iku wis. Dan niku lho. Sing dilarang niku tekor, lakoni sunah tapi haram dilakoni niku lho, Bu. Sunnah hukumnya, disebut sunnah hukumnya. Tapi haram dilakoni. Jadi balik itu jenengan kulaan itu 100.000 ditol payu 10.000. Ini lho nggih. Terus nek iya temen wis mboten usah. Nek iya temen wis mboten usah, melo-melo jarak kubur cukup bapak ini. Tadi ane masjid yang sepanjenengan bapak ini Bu. Nggih monggo, tapi ini Bu, wis mboten apa modal morot mboten apa kuburan. Jadi sekarang kan
kepecot lah bahkan ngoten ya. Nah, ini juga usia kalau masih muda diutamakan tidak usah tidak usah ikut-ikut kuburan. Nah, kalau sudah ibu-ibu sudah sudah 50-an gitu ya, nah, monggo itu sudah insyaallah gak kena yang 50-an itu ya. Karena apa? Karena ya terus gak menarik lagi gitu loh ya. Nah, gak menarik lagi. Tapi kalau masih 40 ke bawah, nah, itu dianjurkan lebih baik tidak usah. Walaupun tetap sunnah hukumnya, tapi tidak ada keutamaan. Jadi ngoten nggih, kondisinya orang perempuan itu ziarah kubur. Paham nggih? Terus itu berarti aku alih-alih gimana saja? Nah, ini banyak salah kaprah di situ. Pertama, kalau kita ziarah ke auliyaillah, niku harus kalau bisa ziarah ke orang tua kita, ziarah dulu ke orang tua kita dulu. Tapi kalau kondisinya jauh di luar kota, kita kirim doa sebelum berangkat, kita kirim doa ke orang tua kita dulu. Kalau tidak, muspro. Pertama muspro. Ini tidak ada artinya kita ziarah ke pakar para wali itu tidak ada barokahnya kalau kita melupakan orang tua kita. Jadi harus kita ziarah ke orang tua kita dulu kalau dekat. Kalau jauh ya kita kirimi nomor patahkan nomor paling bagus sebelum berangkat. Jadi insya Allah mungkin barokah. Yang keduanya ini tadi dari kita cara berpakaian itu sing syar'i lah, sing syar'i yang tidak menimbulkan fitnah. Misalnya jubah sing gombyol gitu ya, jilbab panjang itu kan tidak begitu bisa menutupi dari fitnah-fitnah itu. Dan jerawani ya pakai celana ketat juga ya sungguhan, misalnya apa guys, tak korto isinya itu. Kadang loh ngapain itu masalah, kadang itu gak ditelur ketok ditelur itu namanya makamnya auliyaillah kayak pakai itu ini seret kalau di gunung atau gitu. Benar ada teman itu loh, dan yang separuh atau menurut saya lah ada teman-teman itu. Nah, itu perlu dibimbing putra putri kita dulu. Saya kuat kan nggak kalau ketat-ketat di sana ngambil terus kuat. Yang ketat nanti sekarang.
ihdinas siratal mustaqim